Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Maguna Eliasuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Mohon izin dari kami kelompok 10 untuk mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Surat Kepercayaan Gelanggang. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok pada hari ini. Yang pertama ada Laura Tania Nuriyata, yang kedua Alifia Khairun Nisa, yang ketiga saya sendiri Fikri Badrussalam. Pelopor angkatan 45 pada bidang puisi adalah Khairil Anwar, sedangkan pelopor angkatan 45 pada bidang prosa adalah Idrus. Karya Idrus yang terkenal adalah Coret-Coret di Bawah Tanah. Pelopor esai angkatan 45 yaitu karya Haji B. Yasin dan sebagainya. Karya angkatan 45 memiliki kedekatan yang intim dan realitas dengan politik. Beberapa karya sastra yang dihasilkan angkatan 45 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kerikil Tajam oleh Khairil Anwar tahun 1949. 2. Deru Campur Debu oleh Khairil Anwar. 3. Memuak Takdir oleh Asrul Sani, Rifai Apin, dan Khairil Anwar tahun 1950. 4. Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma oleh Idrus tahun 1948. 5. Ada Ateis dari Ahdiat Kamiharja tahun 1949. 6. Ada Kata Hati dan Perbuatan oleh Trisno Sumarjo tahun 1952. Yang ketujuh ada Suling dari Utuy Tatang Sontani tahun 1948. Dan terakhir ada Tambera oleh Utuy Tatang Sontani tahun 1949. Gelanggang Seniman Merdeka merupakan sebuah perkumpulan seniman yang berdiri di Jakarta pada tahun 1946 atas prakarsa 3 serangkai sebagai tokoh utama angkatan 45 yaitu Khairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Kata gelanggang berasal dari nama ruang budaya majalah mingguan Siasat yaitu Gelanggang. Seniman yang berkumpul dalam Gelanggang Seniman Merdeka ini bukan hanya pengarang, melainkan juga pelukis, musikus, dan seniman lain. Basuki Resobowo sebagai pelukis, Pramudia Anantatower sebagai pengarang, Usmar Ismail sebagai pengarang, dan Mokhtar Lubis sebagai pengarang, serta Sitor Situmorang sebagai pengarang. Motivasi yang melatar belakangi lahirnya perkumpulan seniman ini ialah idealisme seniman angkatan 45 yang diprakarsai oleh Khairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin untuk lepas dari ikatan-ikatan atau pengaruh-pengaruh dari angkatan sebelumnya dan juga pihak penguasa yang mereka anggap munafik dan menasung kreativitas seni. Puncak kreativitas mereka ialah diproklamasikannya Surat Kepercayaan Gelanggang, satu pernyataan sikap yang dijadikan dasar pegangan bagi anggota perkumpulan ini yang konsep awalnya berasal dari Asrul Sani. Rakyat merupakan satu-satunya pencipta kebudayaan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, didirikannya sebuah lembaga kebudayaan rakyat atau yang disingkat dengan Lekra. Pendirian ini terjadi di tengah-tengah proses perkembangan kebudayaan yang sebagai hasil dari keseluruhan daya upaya manusia yang secara sadar untuk memenuhi setinggi-tingginya kehidupan hidup lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya. Lekra bekerja khusus di lapangan kebudayaan. Dan untuk masa ini, terutama di lapangan kesenian dan ilmu, Lekra menghimpun tenaga dan kegiatan seniman-seniman, sarjana-sarjana, pekerja-pekerja kebudayaan lainnya. Zaman kita dilahirkan oleh sejarah yang besar, dan sejarah bangsa kita telah melahirkan putra-putra yang baik di lapangan kesusastraan.
seni bentuk, musik, maupun di lapangan-lapangan kesenian dan ilmu lainnya. Salah satu peninggalan lembaga kebudayaan rakyat saat ini adalah Seni Rupa dan Museum Keramik di Jakarta. Karena saat itu Lekra dibentuk sebagai bentuk wadah untuk karya para seniman. Di dalam anggota Lekra terdapat pelukis terkenal seperti Pramudia Ananta Toer dan pelukis Effendi. Saat itu Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masyarakat. Lekra mengajak pekerja kebudayaan untuk dengan sadar mengabdikan daya cipta serta keahlian dan bakat mereka guna kemajuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan pembaruan Indonesia. Lekra juga membantu aktif perombakan sisa-sisa kebudayaan penjajahan. Lekra menggunakan cara saling bantu, saling kritik, dan diskusi-diskusi persaudaraan di dalam masalah-masalah penciptaan. Lekra berpendapat bahwa secara tegas berpihak pada rakyat dan mengabdi kepada rakyat adalah satu-satunya jalan bagi seniman, sarjana dan maupun pekerja-pekerja kebudayaan lainnya untuk mencapai hasil yang tahan uji dan tahan waktu. Selanjutnya adalah sejarah lahirnya Manifest Kebudayaan. Pada hakikatnya, sejarah Manifest Kebudayaan tidak sekedar dimulai dari saat penulisan draftnya di pertengahan tahun 1963, melainkan telah dimulai sejak karyawan-karyawan kebudayaan nasional melaksanakan pendirian dan cita-cita kebudayaan nasionalnya. Setelah itu, barulah kita bisa meninjau perkembangan ke arah lahirnya Manifest Kebudayaan itu sendiri. Isi dari Manifest Kebudayaan itu sendiri ialah yang pertama, kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Yang kedua, bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sendiri dengan kodratnya. Yang ketiga, dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Kesastraan Lekra. Estetika dalam kelompok Lekra ini sering disebut dengan estetika sastra realisme sosialis. Istilah ini secara eksplisit telah diperbarui dalam pengantar atau mukadimah Lekra yang kedua. Bakri Siregar pada tahun 1964 sebagai Ketua Lembaga Kesenian Rakyat mengobarkan gagasan yang demikian yang dimuat dalam majalah Zaman Baru. Dia mengatakan bahwa sastrawan-sastrawan yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 tegas berpihak kepada rakyat dan mengabdi pada rakyat dan dengan demikian atas dasar paham seni untuk rakyat, menolak aliran seni untuk seni, seperti yang dinyatakan dalam mukadimah Lekra serta konsepsi kebudayaan rakyat tahun 1950. Kesastraan yang digunakan oleh Lekra dapat dicontohkan melalui usaha penulisan kembali sejarah Indonesia. Dalam Rubik Lentera di Harian Bintang Timur dikatakan bahwa sejarah Indonesia harus dilihat kembali dengan menempatkan sesastraan yang selama ini tidak dianggap sebagai bagian dari sastra Indonesia. Dari gagasan ini dapat dikatakan bahwa kemunculan sejarah kesastraan yang hanya menempatkan sastra balai pustaka seperti yang dikemukakan oleh A. Theo dan H. B. Jasin dalam sebuah pembaratan dalam tradisi kesastraan Indonesia. Folklore 1986-119. Hal ini menyebabkan bahwa awal penolakan dan pengecualian terhadap sastra yang diungkapkan sebagai salah satu bentuk radikalisme. Salah satu tokoh sastra yang terpandang dan tersohor ketika itu adalah Pramodia Ananta Toer. Sementara konsep yang digunakan dalam berkarya dan mengabdi kepada rakyat adalah konsep yang dikenal dengan 151. Konsep itu dijabarkan menjadi 1. Politik adalah panglima, 5.1 meluas dan meninggi, 5.2 tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, 5.3 tradisi baik dan kekinian revolusioner, 5.4 kreativitas individual dan kearifan massa, 5.5 realisme sosial dan romantik revolusioner. Yulia dan Dahlan dalam Mumtaz 2014-23.
Sebagai penjabaran dari politik sebagai panglima, slogan ini ditunjukkan untuk melawan kelompok yang kontra-revolusioner. Politik adalah panglima dalam kerangka kerja kreatif Lekra oleh DN Aidit dapat didefinisikan sebagai berarti menjadikan untuk memimpin pemikiran kreatif dan pembayangan kreatif mengenai masalah-masalah seperti perjuangan untuk kemerdekaan penuh dengan melikuidasi imperialisme, perjuangan kaum tani untuk pelaksanaan UUPA dan UUPBH, serta konsekuen untuk menunjuk perubahan agraria yang radikal, garis politik partai untuk mengkonsolidasikan persatuan nasional, dan lain-lain. Selain itu, DN Aidit juga menjelaskan konsep-konsep 151 yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan dengan politik panglima. Sebagai kerja kreatif para seniman yang tergabung dalam Lekra, tiap seniman harus memperhatikan asas satuan konsep yang telah ditentukan. Polemik kebudayaan Indonesia. Polemik kebudayaan adalah sebuah perbedaan pendapat para kaum intelek, yakni pikiran Tuan Takdir Alis Jahbana, Dr. Sutomo, Sanusi Pane, Purbajaraka, Jindar Bumi, Adi Negoro, Dr. Muhammad Amir, dan juga Ki Hajar Dewantara. Yang kala itu saling beradu tentang bagaimanakah sebaiknya Indonesia pada masa yang akan datang agar merah putih dapat berkibar lepas di angkasa bumi pertiwi pada era 30-an, yakni tahun 1935, yang setiap buah pikiran dari tokoh-tokoh tersebut dicurahkan melalui artikel media massa nasional dan juga ramai menjadi topik perbincangan rakyat. Hal-hal yang mencakup polemik kebudayaan antara lain: 1. Ruang perdebatan kebudayaan. 2. Majalah Pujangga Baru. 3. Surat kabar Perwarta Deli. 4. Harian Suara Umum. 5. Majalah Wasita. Dan terakhir, aktor-aktor di balik perdebatan kebudayaan tahun 1935 sampai 1939. Perdebatan kebudayaan Indonesia tahun 1935 sampai 1939. Perdebatan kebudayaan di tahun 1930-an terjadi antara Tuan Takdir Alis Jahbana, Sanusi Pane, Dr. Raden Mas Ngabehi, Dr. Sutomo, Jindar Bumi, Ki Hajar Dewantara, dan juga Dr. Muhammad Amir. Perdebatan itu tidak berlangsung secara terus-menerus, melainkan secara bertahap. Tahapan-tahapan perdebatan tersebut antara lain: 1. Perdebatan tahap pertama. 2. Perdebatan kebudayaan tahap kedua. Dan 3. Perdebatan kebudayaan tahap ketiga. 1. Perdebatan tahap pertama bulan Agustus 1935. Perdebatan tahap pertama terjadi antara Tuan Takdir Alis Jahbana, Sanusi Pane, dan Purbajaraka mengenai haluan yang akan ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melangkah ke masa depan agar dapat menjadi sebuah bangsa yang mampu berdiri di sisi dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, pemikiran dari masing-masing intelektual yang terlibat pada saat itu merupakan suatu pilihan jalan yang dapat diambil oleh bangsa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia akan meniru kebudayaan Barat atau justru mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan Timur? Kedua, perdebatan kebudayaan tahap kedua. Perdebatan tahap kedua ini terjadi pada bulan Oktober, tidak lama setelah menutup perdebatan tahap pertama. Perdebatan ini terjadi antara Dr. Sutomo dan juga Sultan Takdir. Dr. Sutomo menyatakan bahwa pendidikan harus disusun dan dirancang dengan teliti agar tidak terjadi berbagai kesalahan seperti pendidikan cara bangsa Barat. Dr. Sutomo juga menyerukan agar anak-anak bangsa Indonesia dididik dengan cara didikan pesantren. Menurutnya, lingkungan pesantren mencerminkan suatu kondisi persatuan yang dibangun tanpa membedakan latar belakang dari masing-masing muridnya. 3. Perdebatan tahap ketiga. Pada tahun 1939, sebuah tulisan Sultan Takdir Alis Jahbana berjudul Pekerjaan Pembangunan Bangsa sebagai Pekerjaan Pendidikan dimuat dalam majalah Pujangga Baru dan memicu tanggapan dari Dr. Muhammad Amir. Dalam tulisannya itu, Sultan Takdir menyatakan bahwa bangsa Indonesia pada saat ini sangat memerlukan pendidikan, terutama dengan mempelajari kebudayaan Barat. Dr. Muhammad Amir menyatakan bahwa sebaiknya bangsa Indonesia tidak mempelajari kebudayaan Barat secara keseluruhan, melainkan dilakukan pemilahan terlebih dahulu terhadap zat-zat dari kebudayaan Barat yang cocok untuk perkembangan bangsa Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.